Standar TikTok, standar TikTok, standar TikTok, standar TikTok, standar TikTok, standar TikTok, standar TikTok. Selamat datang kembali di channel Narasi Pendidikan. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang semakin menjadi sorotan kita setiap hari dan setiap saat dan setiap jam. Hehe. Apa sih sebenarnya TikTok itu? Ya betul, TikTok merupakan salah satu platform media sosial atau aplikasi media sosial yang memberikan kemungkinan bagi penggunanya untuk dapat membuat video pendek hingga durasi 10 detik sampai 30 ataupun 3 menit yang didukung dengan fitur musik, filter, dan berbagai fitur kreatif lainnya. Pada awalnya TikTok meluncurkan bukan dengan nama TikTok. Pada bulan September tahun 2016, ByteDance, sebuah perusahaan yang berbasis di Cina, meluncurkan sebuah aplikasi video pendek yang memiliki nama Douyin. Douyin dapat memiliki pengguna sebanyak 100 juta pengguna dan tayangan video sebanyak 1 miliar tayangan setiap harinya hanya dalam jangka waktu 1 bulan. Oleh karena kepopularitasnya yang meningkat dengan pesat, ByteDance memutuskan untuk memperluas jangkauan Douyin hingga keluar Cina dan dengan nama baru yaitu TikTok. TikTok memiliki misi untuk dapat menangkap momen-momen berharga dari seluruh penjuru dunia melalui smartphone dan menampilkan kreativitas masing-masing para penggunanya. TikTok dapat memungkinkan para penggunanya untuk bisa menjadi content creators melalui aplikasinya yang menawarkan kesederhanaan dan kemudahan di aplikasi tersebut. Hal tersebut dapat membuat TikTok menjadi lebih menarik dibandingkan dengan para pesaing lainnya ataupun aplikasi platform pesaing lainnya yang berbasis media sosial. Betul, yaitu standar TikTok. Standar TikTok ini semakin hari saya rasa semakin meresahkan. Yang mana ini sesuatu yang semakin menjadi sorotan, terutama di kalangan generasi kita, yaitu generasi muda. Standar TikTok ini dapat mempengaruhi mental ataupun psikis seorang penggunanya jika kita menggunakan media sosial tersebut tidak dapat memanage waktu. Platform ini memang memberi ruang ekspresi yang sangat luas, tetapi di balik itu ada dampak sosial dan psikologis yang perlu kita perhatikan dengan serius. TikTok telah menjadi salah satu media sosial yang paling populer saat ini. Dengan berbagai konten yang menghibur, edukatif, hingga kontroversial, TikTok memiliki daya tarik yang sulit diabaikan. Namun, standar yang terbentuk di dalam platform ini seringkali dapat menciptakan tekanan yang tidak sehat bagi penggunanya ataupun kita yang dapat menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari, dan terutama generasi muda yang sedang mencari jati diri di diri mereka sendiri. Standar TikTok, 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 standar. Selain itu, TikTok memiliki algoritma rekomendasi yang sangat canggih. Setiap kali kamu membuka aplikasi, kamu akan langsung dibawa ke halaman For You Page atau FYP. Di sini TikTok akan menampilkan video yang disesuaikan dengan minat penggunanya. Kita tidak bisa memungkiri bahwasannya TikTok telah mengubah cara kita untuk berinteraksi dengan dunia digital. Dengan lebih dari 1 miliar pengguna aktif, TikTok telah menjadi fenomena global yang melahirkan banyak tren. Salah satu tren terbesar yang muncul adalah standar kecantikan, gaya hidup, dan kesuksesan yang diusung oleh para influencer. Konten-konten ini seringkali menampilkan tubuh ideal, wajah sempurna, dan kehidupan mewah yang tampaknya mudah dicapai. Namun, apakah itu realitas yang sebenarnya? Standar ini mempengaruhi cara orang memandang diri mereka sendiri. Banyak pengguna merasa harus mengikuti tren agar terlihat keren atau diterima oleh komunitas online. Misalnya, tren tarian, tantangan viral, hingga penampilan fisik seringkali menjadi patokan pada dasar untuk dianggap relevan di platform ini. Fenomena ini bisa berdampak besar karena pada dasarnya TikTok menggunakan algoritma yang memperlihatkan konten paling populer kepada lebih banyak orang, sehingga menciptakan ilusi bahwasannya semua orang harus memenuhi standar tersebut. Standar ini meskipun
tampak sepele memiliki dampak yang begitu besar pada masyarakat, terutama pada umur udah memasuki remaja sekitar 17 ke atas. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2023, lebih dari 70% pengguna TikTok berusia antara 16 hingga 24 tahun yang merasa tertekan untuk memenuhi standar yang mereka lihat di platform ini. Hal ini menyebabkan peningkatan gangguan kecemasan, depresi, bahkan body dysmorphia. Salah satu kasus yang banyak dibahas adalah bagaimana remaja mulai merasakan tidak percaya diri karena tubuh mereka tidak seperti yang sering ditampilkan di TikTok. Bahkan tren diet ekstrim atau latihan berlebihan seringkali muncul sebagai respon untuk dapat menyesuaikan diri standar tersebut. Tidak jarang hal ini menyebabkan pengguna makan atau masalah kesehatan lainnya. Selain itu, gaya hidup yang ditampilkan di TikTok juga seringkali memicu rasa iri dan ketidakpuasan. Banyak pengguna merasa bahwa mereka harus memiliki barang-barang mahal, mengikuti tren fashion terbaru, atau menjalani kehidupan mewah agar bisa dianggap berhasil. Akibatnya, ini memicu pola konsumtif yang tidak sehat, bahkan hingga mendorong orang untuk mengambil keputusan keuangan yang buruk demi memenuhi ekspektasi yang tidak realistis. Eksploitasi algoritma dan konten berbahaya. TikTok bukan hanya tentang kreativitas. Di balik layar, algoritma bekerja untuk memastikan pengguna tetap terhubung. Konten yang memicu emosi, baik itu kebahagiaan, kemarahan, ataupun rasa iri dengki, seringkali diprioritaskan. Inilah sebabnya mengapa konten dengan standar meresahkan seperti kecantikan yang tidak realistis atau pamer kekayaan menjadi sangat populer. Selain itu, ada konten berbahaya yang lolos dari moderasi. Misalnya, tren seperti diet ekstrim, penggunaan produk kecantikan yang belum teruji, ataupun tantangan beresiko seringkali tersebar luas di platform ini. Hal ini tidak hanya membahayakan fisik, tetapi juga mental pengguna platform ini. Salah satu contoh adalah tantangan yang melibatkan tindakan berbahaya yang dapat menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian. Fenomena ini juga menunjukkan bagaimana platform ini seperti TikTok dapat menjadi ladang subur untuk penyebaran informasi yang salah. Misalnya banyak pengguna yang dengan mudah percaya pada klaim kesehatan ataupun kecantikan tanpa verifikasi ataupun validitas informasi tersebut karena penyampaiannya yang menarik dan viral. Hal ini tentu menjadi perhatian serius yang memerlukan tindakan yang serius. Dampak negatif standar TikTok terhadap kehidupan. TikTok sebagai salah satu platform media sosial yang sangat populer memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan penggunanya. Salah satu aspek yang paling menonjol adalah standar yang diciptakan oleh platform ini, baik dalam hal kecantikan, gaya hidup, maupun pencapaian sosial. Standar-standar tersebut dapat memberikan dampak yang negatif serta signifikan terhadap kehidupan seseorang, baik secara mental, emosional, maupun sosial. Yang pertama, dapat menurunkan kepercayaan diri dan citra diri yang negatif. TikTok seringkali menampilkan standar kecantikan yang tidak realistis, seperti kulit yang sempurna, tubuh yang ideal, serta penampilan yang selalu menarik. Hal ini dapat menyebabkan seseorang merasa tidak cukup baik dan terus-menerus membandingkan dirinya dengan orang lain, yang pada akhirnya dapat menurunkan rasa percaya diri dan menciptakan citra diri yang negatif bagi penggunanya. Yang kedua, meningkatkan resiko gangguan mental. Konsumsi konten yang berlebihan, terutama yang menampilkan kehidupan yang tampak sempurna, dapat memicu perasaan cemas, stres, bahkan depresi. Banyak pengguna yang merasa tertinggal atau tidak mampu mencapai standar kehidupan yang diperlihatkan, sehingga mengalami tekanan psikologis yang berkepanjangan. Yang ketiga, ketergantungan dan kecanduan media sosial. TikTok menggunakan algoritma yang dirancang untuk dapat membuat penggunanya terus menggulir video tanpa henti. Hal ini dapat menyebabkan kecanduan yang begitu besar,
di mana seseorang menghabiskan waktu berjam-jam tanpa menyadari dampaknya terhadap produktivitas, hubungan sosial, dan kesehatan mental. Yang keempat, distorsi realitas dan ekspektasi yang tidak sehat. Banyak konten di TikTok yang hanya menampilkan sisi terbaik dari kehidupan seseorang, sehingga dapat menciptakan ekspektasi yang tidak realistis terhadap kebahagiaan dan kesuksesan diri mereka. Akibatnya, ini berdampak negatif bagi pengguna yang merasa bahwa kehidupan mereka kurang bermakna atau tertinggal dibandingkan orang lain. Yang kelima, tekanan sosial dan fear of missing out atau bisa disebut FOMO. Tren di TikTok berubah dengan sangat cepat yang dapat menciptakan tekanan sosial bagi pengguna untuk selalu mengikuti tren agar tidak merasa tertinggal. Hal ini dapat menimbulkan kecemasan sosial, stres, dan bahkan pengeluaran finansial yang tidak perlu demi memenuhi standar gaya hidup yang ditampilkan di TikTok ini. Yang keenam, penurunan kualitas interaksi sosial. Ketergantungan pada TikTok ini dapat mengurangi interaksi sosial di dunia nyata. Seseorang mungkin lebih fokus pada kehidupan virtual dibandingkan membangun hubungan interpersonal yang sehat dengan keluarga, teman, ataupun rekan kerja. Hal ini dapat menyebabkan kesepian dan keterasingan sosial dalam jangka yang begitu lama. Dapat kita simpulkan bahwasannya standar yang diciptakan oleh platform TikTok dapat memberikan dampak yang serius dan negatif yang cukup signifikan terhadap kehidupan seseorang, baik dari segi psikologis, mental, maupun produktivitas. Oleh karenanya, diperlukan kesadaran yang sangat amat tinggi dalam menggunakan platform ini agar supaya tidak terjebak dalam ekspektasi yang tidak realistis dan tetap menjaga keseimbangan antara dunia digital dan kehidupan yang realistis. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Kita tidak harus menyerah pada situasi yang begitu mendesak seperti ini. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang tercinta di sekitar kita dari impact ataupun dampak negatif standar TikTok. Yang pertama, meningkatkan literasi digital. Kita perlu memahami sejauh mana bagaimana algoritma itu bekerja dan tidak mudah terpengaruh oleh konten yang viral. Dengan memahami ini, kita dapat lebih kritis dan memilih apa yang kita konsumsi secara digital. Yang kedua, mengurangi konsumsi konten yang tidak sehat. Pilih untuk mengikuti kreator yang kontennya itu lebih beranah mempromosikan nilai-nilai positif dan realistis. Ada banyak kreator yang berfokus pada edukasi, kesehatan mental, dan self-love yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Yang ketiga, mendiskusikan isu ini secara terbuka. Ajak teman, keluarga, atau bahkan komunitas online Anda untuk dapat membicarakan impact standar TikTok ini. Diskusi terbuka dapat membantu kita untuk dapat menyadari bahwasannya apa yang kita lihat di media sosial bukanlah gambaran yang sepenuhnya nyata. Yang keempat dan terakhir, menggunakan media sosial secara bijak. Ingat bahwa apa yang kita lihat di media sosial tidak selalu mencerminkan kerealistisannya. Cobalah kita untuk lebih fokus pada hal yang benar-benar penting dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Sebagai masyarakat, kita juga dapat mendesak platform seperti TikTok untuk lebih bertanggung jawab dalam menyaring konten dan memberikan edukasi kepada penggunanya. Kita perlu mendobrak mereka untuk mengutamakan konten yang membangun dan tidak merugikan pengguna. Jadi itulah pembahasan kita hari ini tentang bagaimana standar TikTok bisa menjadi ancaman jika kita tidak bijak dalam menghadapinya. Kita semua memiliki peran untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan mendukung. Jangan lupa terus untuk mendukung channel Narasi Pendidikan dan dengan like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus menghadirkan konten yang mendidik dan membuka wawasan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.